Halo guys, ini Ahmad dari Villagen. Thank you sudah berpartisipasi dalam menukarkan sampah 3D print dan 10 bekas filamen jadi cash balance untuk pembelian filamen di Villagen. Sampai saat ini, kami sudah mengumpulkan lebih dari 142 kg sampah bahan 3D print dan hampir mencapai 700 full bekas filamen terkumpul. Thank you atas partisipasinya dalam program Villagen Beta ini. Kami mau memberi update terkait program Villagen Beta di video ini. Pertama, kami akan rebranding nama fitur cash balance menjadi Villa Point. Sebelumnya, sampah 3D print yang ditukarkan di Villagen akan ditukarkan menjadi saldo cash balance yang dapat digunakan untuk pembelian filamen dari Villagen. Namun, karena cash balance ini hanya bisa digunakan di Villagen dan belum bisa diuangkan ke rekening atau saldo digital lainnya, maka sistem saldo ini lebih cocok untuk disebut Villa Point karena fungsinya fokus untuk transaksi di dalam platform Villagen. Villa Point memiliki nilai yang sama dengan cash balance, yakni 1 Villa Point sama dengan 1 rupiah. Untuk user yang masih memiliki cash balance dari penukaran sampah 3D print sebelumnya, otomatis akan dikonvert ke Villa Point dengan nilai yang sama. Kedua, kami mulai menerima sampah bekas penggunaan 3D printer resin. Sebelumnya kami hanya menerima sampah bahan dan 10 filamen bekas yang umumnya dari penggunaan 3D printer jenis FDM. Namun, sekarang kami dapat menerima sampah bahan dan botol bekas penggunaan bahan resin LCD, SLA, dan DLP. Untuk botol bekas, manufaktur kadang menggunakan bahan botol yang berbeda, dan kami bagi menjadi 2 kategori bahan, botol dengan bahan utama aluminium dan botol berbahan plastik, yang mana mempunyai nilai Villa Point yang berbeda. Juga catatan, untuk botol resin, kami hitung botol asli yang digunakan manufaktur bahan resinnya. Jadi botol berbentuk lain tidak kami hitung menjadi Villa Point. Untuk sampah bahan dari 3D printer resin, mohon untuk tidak digabung dengan sampah bahan dari 3D printer yang menggunakan filamen atau FDM. Walaupun warna atau tipe bahannya hampir sama, misal PLA filamen dan PLA resin. Ini karena bahan resin merupakan plastik jenis thermoset, sedangkan bahan filamen adalah jenis thermoplastik, yang mana keduanya butuh proses daur ulang yang berbeda. Karena kami sudah menerima sampah 3D printer jenis resin, berarti kami juga akan mulai melakukan penjualan berbagai macam bahan resin untuk 3D printer jenis LCD, SLA, dan DLP. Ketiga, adanya perubahan nilai sampah 3D print, ongkir refund, dan biaya penjemput sampah. Setelah kami coba sistem penukaran sampah 3D print ala bank sampah kami beberapa bulan, kami mempelajari beberapa hal yang perlu kami terapkan di perubahan nilai sampahnya. Untuk nilai sampah 3D print, perlu kami revisi, terutama untuk sampah bahan yang dicampur. Misal dalam satu plastik ada beberapa sampah print beda warna, beda bahan, maupun penggunaan filamen rainbow atau printer yang multifilamen. Sampah campur ini lebih rumit untuk dipilah dari yang kami bayangkan sebelumnya. Karena itu, perlu kami atur nilainya agar bisa mengcover pemilihan sampah yang campur yang lebih rumit. Juga agar memotivasi agar pengguna Villagen dapat mulai memilah sampah 3D print sendiri berdasarkan warna dan jenis bahannya. Untuk sampah bahan 3D print yang dipilah beserta 10 bekas filamen, kami menawarkan jumlah Villa Point yang lebih tinggi untuk user yang menukarkan lebih banyak sekaligus. Jadi seperti ada penawaran harga grosir untuk penukaran sampah 3D print di Villagen. Namun untuk sampah bahan campur maupun botol resin, saat ini kami belum bisa menawarkan ekstra Villa Point pada penukaran banyak sekaligus. Untuk cara penukaran sampah ke Villagen, kami menyediakan 2 opsi, antara dikirim ke kami via kurir atau bisa request penjemputan oleh agen Villagen. Untuk pengiriman via kurir, sebelumnya kami menawarkan ongkir di refund sebagian sampai Rp15.000. Sedangkan untuk opsi penjemputan, kami akan mengambil Rp15.000 dari cash balance atau Villa Point yang didapat. Namun setelah kami coba sistem tersebut beberapa bulan, kami mempelajari bahwa beberapa user mengeluarkan ongkir yang cukup signifikan dibanding jumlah refund ongkir yang ditawarkan, terutama untuk pengiriman sampah yang banyak atau dari luar Jabodetabek. Sementara, untuk penukaran sampah yang dijemput langsung, pemotongan Rp15.000 dapat menyebabkan penurunan nilai cash balance atau Villa Point yang membuat penukaran sampah kurang atraktif. Agar pengguna dapat menikmati fitur bank sampah Villagen yang lebih optimal, kami merombak sistem penukaran sampahnya, di mana bila pengguna mengirimkan sampah via kurir, ongkir akan kami cover dengan nilai dasar Rp10.000 ditambah 20% dari nilai sampah yang ditukarkan sampai total maksimal Rp50.000, atau sampai ongkir yang dikeluarkan pengguna tercover penuh. Yang berarti, nilai refund maksimal yang kami tawarkan berubah dari maksimal Rp15.000 menjadi Rp50.000. Misal pengguna menukarkan sampah dengan total nilai Rp100.000 Villa Point dan mengeluarkan ongkir Rp30.000, maka kami akan mengcover nilai dasar Rp10.000 ditambah 20% dari Rp100.000 tersebut, atau sebanyak Rp20.000, sehingga pengguna akan mendapatkan Rp100.000 dari tukar sampahnya dan Rp30.000 dari refund ongkirnya, atau total Rp130.000 Villa Point. Lalu untuk penukaran sampah yang dijemput langsung oleh Villagen, kami rombak dari yang sebelumnya kami bebankan pemotongan flat Rp15.000 dari nilai cash balance atau Villa Point yang didapat, menjadi pemotongan 20% dari nilai Villa Point yang didapatkan dari penukaran sampahnya. Misal pengguna menukarkan sampah dengan total nilai Rp100.000 Villa Point. Berarti 20% dari nilai Villa Point tersebut akan dikurangi sebagai biaya penjemputan sampahnya,
sehingga pengguna akan mendapatkan total 80.000 Villa Point. Untuk opsi penjemputan sampah ini, kami baru bisa melayani wilayah Bekasi dan Jakarta, dan perlu janjian dulu minimal 2 hari sebelum waktu penjemputan. Untuk detail tata cara penyiapan dan penukaran sampah 3D print, bisa dilihat di video pada link villagen.com/recycle. Update nilai sampah 3D print sebelumnya akan berlaku mulai dari 6 Desember 2021. Jadi penukaran sampah yang diterima sebelum 6 Desember masih menggunakan nilai yang terlampir di villagen.com/beta. Untuk status Villagen terbaru, saat ini Villagen masih tahap beta test, sehingga jumlah pengguna beta masih dibatasi jumlahnya, dan kami masih menggunakan WhatsApp untuk komunikasi dan Tokopedia untuk penjualan utama. Kedepannya, pengguna dapat melakukan transaksi pembelian, checkout menggunakan Villa Point, dan juga request penjemputan sampah 3D print langsung di platform utama kami di villagen.com. Platform tersebut masih dalam perkembangan, dan hopefully bisa mulai beroperasional dalam beberapa minggu ke depan. Sebelumnya kami hanya menggunakan Tokopedia, namun sekarang sudah buka lapak online di Bukalapak juga, dan akan buka di Blibli, Lazada, Shopee, dan lainnya. Jadi bisa dicek saja toko kami @villagen di marketplace tersebut. Juga kami sedang mencari tim co-founding platform ini. Detail lebih lanjut bisa dilihat di villagen.com/team. Itu saja update-nya. Thank you sudah mencoba Villagen. Follow sosmed kami @villagen untuk info lebih lanjut dan juga promo terbaru di Villagen.